Baik, ini gaya apung. Apa sih gaya apung itu? Gaya apung adalah gaya yang membuat suatu benda mengapung di air ini maksudnya ya, bukan di ari, di air ya. Nah ini gaya apung ketika di air itu ada tiga anak-anak ketika benda di air ya. Benda di air itu gaya yang diberikan di air itu akan mempengaruhi terhadap benda itu. Pertama, bendanya itu akan terapung. Yang kedua, bendanya akan melayang. Yang ketiga, bendanya akan tenggelam. Nah, tiga ini harus kalian ketahui perbedaannya anak-anak. Benda di dalam air akan terapung. Contohnya apa? Kayu ini. Ada bisa memberi contoh lagi? Apa ya benda yang akan terapung di atas air itu? Selain kayu. Bisa menyembuhkan lagi? Apel. Hah? Apel? Apel? Kan. Bisa. Botol kosong akan tenggelam nggak di dalam air itu? Botol kosong. Trap. Jerigen. Jerigen akan itu nggak tenggelam nggak? Tidak. Kapal misalnya kalau kalian melihat ada kapal feri kalau yang sudah pernah naik kapal itu kan gedenya sangat besar. Kapal feri itu bisa segede mall GDC itu anak-anak. Tenggelam nggak dalam air? Nggak tenggelam. Enggak. Terapung. Nah, benda disebut terapung itu apabila berat bendanya lebih ringan daripada volume air anak-anak. Ingat tadi, benda disebut terapung itu apabila berat bendanya itu lebih ringan daripada volume air, daripada berat airnya. Tadi contohnya ada kayu, ada botol kosong, bukan botol beling ya, botol plastik yang kosong. Kalau botol beling nanti bisa masuk ke dalam air. Ya, jeligen. Nah, gaya apung ini bisa dimanfaatkan teknologinya dengan membuat kapal laut itu. Kapal laut itu sangat gede sekali. Ada yang gedenya itu yang waktu itu yang masuk ke dalam berita, yang waktu corona awal-awal itu yang datang ke Indonesia, apa itu? Diamond atau apa itu? Itu gedenya bisa segede GDC anak-anak. Segede mall itu. Dan itu nggak tenggelam dalam air. Terapung dia. Ya. Nah, jadi benda yang pertama dalam air itu adalah akan terapung. Yang kedua benda melayang. Perhatikan gambarnya ini. Terapung berarti ini airnya di atas air kalau terapung. Kalau melayang itu berarti di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Ini permukaan air, yang ini dasar air. Jadi di tengah-tengah antara permukaan dan dasar. Begitu ya. Contohnya apa? Benda yang terapung, yang melayang itu contohnya adalah telur di dalam air garam. Atau kalau kalian pengen membuat contohnya begini, kalian punya botol aqua itu, aqua botol plastik, isi air separuh. Isi air separuh ya. Nah, maka yang ada airnya nanti akan masuk ke dalam. Ini ada gambar botol begini ya. Gambar botolnya gimana ya gambarnya ya. Nah, ini ada gambar botol misalnya. Yang di sini ada airnya. Pasti yang ada airnya di dalam sini. Yang nggak ada airnya di atas nanti. Buktikan. Jadi, benda akan melayang itu apabila berat benda sama dengan berat air. Ya, jadi berat benda sama dengan berat air itu benda tersebut akan melayang. Melayang itu bukan berarti terbang kayak burung di langit, tidak. Ini dalam air. Melayang itu berarti di tengah-tengah antara permukaan ini air atau dasar. Ya, ingat permukaan itu yang atas, dasar itu yang bawah. Diingat-ingat, dipahamin. Jangan sampai keliru, jangan sampai salah. Permukaan itu berarti yang atas. Kalau air itu kalau kolam renang, ini kolam renang kotak begini misalnya, permukaan itu berarti yang atasnya. Kalau kalau dasarnya berarti yang bawah sendiri. Ya, permukaan sama dasar. Nah, benda yang berikutnya yang ketiga dalam air itu adalah akan tenggelam anak-anak. Kapan Pak benda tenggelam itu? Benda akan tenggelam anak-anak jika berat benda lebih besar daripada volume air. Contohnya apa? Koin, uang logam. Uang logam kalian kalau kalian cemplungkan ke ember pasti akan tenggelam. Buktikan. Atau batu. Batu kalian cemplungkan ke ember pasti akan tenggelam. Kalian di rumah kamu punya ember, nanti coba buktikan. Cari benda-benda. Di ember itu kamu isi air separuhnya begitu. Terus kamu coba cemplungkan benda yang mengapung. Kamu punya mainan bebek-bebekan pasti akan mengapung.
Yang melayang kalian bisa mengisi misalnya dengan botol kecil isi air separuh cemplungin ke situ. Pasti yang ada airnya tadi akan tenggelam, yang nggak ada airnya akan mengapung di atas. Kemudian supaya bisa benda tenggelam, kamu ambil koin, uang koin, gopek, 100 perak, cemplungin ke air. Pasti akan jatuh ke dasar. Ini dasar namanya. Dasar yang bawah, ingat, atas adalah permukaan. Ya, paham itu ya? Ada yang tanyakan di bagian gaya apung ini anak-anak? Karena saya hanya menjelaskan sekali ini, nggak ada yang tanyakan ya. Gaya apung, Pak, ya. kapal pesiar kan berat, kenapa dia terapung? Ya, bagus sekali Raymond. Kapal pesiar kan berat, kenapa bisa terapung? Karena Raymond, tadi, benda itu akan terapung apabila apa tadi? Apabila berat benda lebih ringan daripada volume air. Coba kamu lihat, di laut itu volume airnya besar apa sedikit? Di laut sangat besar. Betul? Sehingga kapal pesiar nggak akan tenggelam. Kecuali kalau kapal pesiarnya ini berada di tepi pantai. Bisa karam dia, namanya karam itu. Nyangkut di dasar laut. Tapi kalau di tengah-tengah nggak akan dia. Makanya kalau kalian lihat pelabuhan tuh tepinya dalam anak-anak. Karena di situ buat berlabuhnya kapal-kapal besar. Ya, mengapa tadi kapal feri, kapal kargo atau kapal-kapal tanker itu nggak pernah tenggelam karena berat kapal tersebut masih lebih ringan dibandingkan dengan volume air itu. Begitu ya. Jadi itu jelas. Jadi kalau ingat-ingat ini akan terapung jika lebih ringan dari air. Akan melayang jika sama beratnya dengan air. Akan tenggelam jika lebih berat. Itu kuncinya di situ. Jadi harus bisa membedakan gaya apung ini pengaruhnya terhadap benda ketika di dalam air. Oke ya, sudah ya mengenai gaya apung ya. Ini masih ada 2 lagi materinya, yaitu yang berikutnya yaitu mengenai pengelompokan hewan. Ini pasti sudah pernah kalian pelajari di kelas sebelumnya. Nah, ini gampang pengelompokan hewannya, anak-anak. Hewan berdasarkan makanannya itu dikelompokkan menjadi 3. Yaitu yang pertama adalah herbivora. Artinya apa herbivora? Pemakan tanaman. Ya, Tanaman. hewan pemakan tanaman. Kan tadi ini di atas disebutkan berdasarkan makanannya. Hewan dikelompokkan menjadi ada hewan pemakan tanaman. Contohnya apa? Selain si sapi ini bisa menyebutkan ya? Kambing, Kambing, kelinci, kuda, ayam, kerbau, domba. ayam herbivora. Enggak. Ayam bukan herbivora. Ya, herbivora itu yang vegetarian. Ya, serangga ada nggak yang herbivora serangga? Ada kupu-kupu. Kupu-kupu termasuk. Ya, Ulat. ulat sudah pasti. Nah, berikutnya karnivora. Hewan yang kedua yaitu pemakan daging. Contohnya apa lagi? Macan. Terus Dan singa, kuda nil. Kalau yang pernah ke taman safari pasti melihat itu. Buaya. Kalau serangga apa contohnya yang pemakan daging ya? Ada nggak serangga pemakan daging? Emang Ada? Ada. Contoh laba-laba. Laba-laba itu makanannya apa? Daging juga. nggak tahu. Dagingnya daging apa? Semut. Ya, semut. Cicak termasuk serangga itu. Dia karnivora atau herbivora, cicak? Cicak di dinding, diam-diam merayat. Datang seekor nyamuk. Lah, berarti yang makan apa itu? Karnivora juga. Ya, karnivora juga. Tetapi ini kita bukan bicara serangga, ini secara umum. Ya, secara umum yang herbivora itu berarti hewan yang pemakan tumbuhan. Kalau karnivora adalah pemakan daging. Nah, kalau omnivora berarti adalah hewan yang memakan dua jenis itu. Bisa memakan tumbuhan, dia doyan, memakan daging juga doyan. Contohnya apa? Di gambar itu sudah ada itu. Ada si ayam, si bebek,
orang utan, monyet. Nah, itu juga termasuk contoh omnivora. Ya, semut juga bisa. Tikus juga termasuk omnivora. Ya, memakan dua jenis tadi. Jadi nanti kalau misalnya kalian suruh menyebutkan hewannya, tahu ya, suruh membedakan misalnya ada sebuah soal. Berikut ini contoh hewan karnivora yang tepat adalah, ya harus bisa menentukan. Jangan sampai malah salah. Jangan sampai diminta karnivora memilihnya yang herbivora. Jangan sampai ya. Oke, berikutnya. Nah, ini materi terakhir kita. Ini materi baru. Kalian juga belum pernah belajar ini. Belajarnya baru di kelas 4 ini ya. Ini materi tambahan dari tema 8 ini ya. Baik, yang ini adalah hubungan antar makhluk hidup. Ini kalian harus mengetahui dulu pengertiannya mengenai hubungan dua makhluk hidup disebut simbiosis. Kemudian makhluk yang melakukan simbiosis disebut simbion. Bisa membedakan antara simbiosis dengan simbion? Bisa membedakan ya? Ini ibaratnya yang kayak kemarin, produsen sama produksi. Produksi itu membuat barang, produsen adalah orangnya, begitu kan? Betul? Nah, ini pun sama. Simbion itu berarti makhluknya yang melakukan simbiosis, sedangkan simbiosis itu sendiri adalah hubungan dua makhluk hidup. Nah, hubungan dua makhluk hidup itu ada 3, anak. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Sudah pernah mendengar kata-kata ini? Sudah pernah mendengar? Ingat ini materi terakhir. Jadi kita sebentar lagi sudah selesai zoomnya. Ya, ini adalah simbiosis ya. Simbiosis yang pertama mutualisme. Tadi sudah saya katakan ketika hubungan dua makhluk hidup itu ada tiga jenis, yaitu mutualisme. Mutualisme itu gambarnya kupu-kupu ini sama bunga. Ya. Kemudian komensalisme, ini antara kura-kura dengan ikan yang lainnya. Parasitisme ini gambarnya adalah seekor nyamuk yang menggigit, menghisap darah dari tubuh manusia. Nah, pasti kalian masih bingung kan? Apa sih Pak itu Pak? Mutualisme, komensalisme, parasitisme itu apa? Nah, tadi kan kalau simbiosis kalian sudah tahu pengertiannya. Simbiosis adalah simbiosis adalah hubungan dua makhluk hidup. Ada 3 hubungan dua makhluk hidup itu. Yang pertama kita bahas yang pertama. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Apa itu simbiosis mutualisme? Nah, ini kalian lihat. Tolong diperhatikan baik-baik. Simbiosis mutualisme adalah hubungan dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Sehingga tadi gambarnya kalau kalian melihat di sini, gambarnya kupu-kupu dengan lebah kan? Jadi kupu-kupu dengan bunga kan? Ini semua saling menguntungkan. Nah, coba kita lihat. Nih, contoh-contohnya yang lainnya. Contoh-contohnya yang lain adalah contoh antara selain kupu-kupu dengan bunga tadi ya. Ini adalah hubungan antara kerbau dengan burung jalak. Kerbaunya ini. Tadi kan coba kita lihat anak-anak. Coba diperhatikan baik-baik. Tadi simbiosis mutualisme itu kan artinya saling menguntungkan. Antara hubungan kerbau sama burung jalak, siapa yang untung? Dua-duanya untung kan? Dua-duanya untung kan? Dua-duanya untung. Kerbau untung. Kenapa kerbau untung anak-anak? Apa untungnya kerbau? Apa ada yang tahu? Apa untungnya kerbau? Kerbau anak-anak, kerbau di sini untung kenapa? Karena kutu-kutu di dalam tubuh kerbau ini, di kulitnya kerbau ini dimakanin sama burung jalak. Ya, sehingga kalau kutu dalam kerbau ini, kutu di tubuh kerbau ini dimakanin sama burung jalak, apakah si kerbaunya rugi? Rugi nggak kerbaunya? Tidak. Nggak rugi dong. Kerbau nggak bisa ngambil kutunya di sini. Bagaimana caranya dia? Nggak bisa ngambil anak-anak. Makanya kerbau sangat beruntung ada burung jalak yang mau memakan kutu. Burung jalaknya rugi apa untung? Burung jalaknya pasti untung juga. Dapat makanan. Betul? Jadi ingat, itu hubungan. Ya, jadi lihat hubungannya itu. Hubungan antara kerbau dengan burung jalak itu adalah contoh simbiosis mutualisme. Kenapa mutualisme? Karena si kerbau untung, untungnya adalah kutunya dimakan, burung jalaknya pun untung, untungnya adalah dia dapat makanan. Begitu ya. Contoh yang kedua apa? Contoh yang kedua adalah, nah ini tadi, kupu-kupu dengan bunga.
Kupu-kupu untungnya apa? Kupu-kupu. Mendapatkan makanan. Bagus, si kupu-kupu mendapatkan makanan. Bunganya untungnya apa? Bunganya untung karena dibantu proses penyerbukan. Kan proses penyerbukan bunga itu dibantu oleh serangga, oleh angin, itu yang membantu anak-anak. Serangga itu bisa lebah, bisa kupu-kupu. Ketika kupu-kupu mengibaskan sayap-sayapnya itu, maka putiknya akan pada berjatuhan ke benang sari sehingga terjadilah yang namanya penyerbukan. Jadi menguntungkan tuh ya, nggak ada yang rugi. Kemudian yang ketiga adalah contohnya hubungan bunga bangkai dengan lalat. Ini bunga bangkai anak-anak. Bunga bangkai itu sangat bau sekali. Bunganya bagus ini. Penampakan bunganya bagus, keren, indah nih. Ya kan? Penampakannya keren. Tetapi ketika didekatin, aromanya tidak enak. Ya? Nah, apa hubungannya dengan bunga bangkai dengan lalat? Lalat ini untung apa rugi? Lalat senang. Untung mendapat tempat yang bau ini karena banyak makanan di situ. Bunganya apakah rugi? Tidak, bunganya juga malah dibantu penyerbukannya. Dibantu cepat mekar bunganya itu. Ya, jadi 3 contoh ini adalah contoh simbiosis mutualisme. Kalian ingat-ingat tuh contohnya. Kerbau dengan burung jalak, kupu-kupu dengan bunga, kemudian bunga bangkai dengan lalat. Nah, ya oke, itu mutualisme. Jadi ingat, mutualisme itu saling menguntungkan. Kata kuncinya di situ. Kata kuncinya mutualisme di sini, saling menguntungkan. Harus dipahami. Kemudian yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Apa namanya komensalisme? Nih, hubungan dua makhluk hidup yang satu untung, yang lainnya tidak untung, juga tidak rugi. Ya, yang lainnya nggak untung, nggak rugi, netral yang lainnya. Tadi ingat, mutualisme adalah yang saling menguntungkan, dua-duanya untung. Kalau yang komensalisme berarti satu untung, satunya netral. Untung juga tidak, rugi juga tidak. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah hubungan anggrek dengan inangnya. Tahu anggrek ya, bunga anggrek? Inangnya itu apa, Pak? Inangnya itu tumbuhan yang ditanamin ini, yang ditempelin anak-anak. Tumbuhan yang ditempelin sama bunga anggrek itu namanya adalah inangnya. Ingat, inangnya itu tumbuhan yang ditumpangin. Nah, ini yang untung siapa yang untung? Yang untung adalah anggrek ini. Apa untungnya anggrek? Apa untungnya, ada yang tahu? Dapat tempat. Iya, si anggrek ini mendapatkan tempat. Tempat untuk apa? Untuk mencari makan. Ya, tempat untuk cari makan. Tetapi inangnya, pohon ini nggak rugi, nggak untung juga. Nggak rugi, nggak untung. Seandainya pohon anggrek ini nggak nempel di pohon ini, ya nggak ada pengaruhnya ke pohon itu. Apakah nutrisi makanan ke pohon ini juga termakan oleh anggrek? Tidak termakan anak-anak. Ya, jadi intinya tuh anggrek ini hanya numpang tinggal saja. Ibaratnya begini, misalnya si Kalis punya temennya dari siapa ya? Ada teman si A, si Ani misalnya bermain ke rumah si Kalis. Nah, si Ani ke rumah Kalis ini nggak mau minta makan, nggak mau minta minum, ya. Dia si Kalis ini hanya temannya si Kalis ini namanya si Ani tadi hanya numpang di rumah Kalis. Dia mandi juga nggak di rumah Kalis, mandinya di tempat lain, hanya numpang tidur di tempat Kalis saja. Numpang alamat saja di situ. Nah, ngasih makan tidak, tidur juga, ngasih minum tidak, mandi juga tidak di situ, hanya diem di situ saja. Nah, berarti kan Kalis nggak terlalu dirugikan kan? Punya teman malah dia seneng. Ada temennya, ada teman untuk bercanda, ngobrol misalnya. Nah, dalam tanaman pun sama itu. Si bunga anggrek itu juga sama, hanya numpang hidup di situ, hanya numpang tinggal di situ supaya mendapatkan makanan dari embun dan sebagainya. Contoh yang kedua adalah, nah ini ikan hiu dengan ikan remora nama anak-anak ini. Ini bukan anak hiu ini. Ini bukan anak hiu. Ini adalah ikan remora. Ya, apa hubungannya antara ikan hiu sama remora itu? Siapa yang diuntungkan anak-anak? Kan komensalisme tadi satu untung. Siapa yang untung kira-kira ya? Yang untung hiu. Apa untungnya hiu?
makan. Untungnya hiu adalah makan. Nah, bukan anak-anak. Yang diuntungkan dalam hubungan ini bukan si ikan hiu. Tapi yang diuntungkan adalah ikan remora ini anak-anak. Yang diuntungkan apa? Yang pertama, ikan remora ini untung dia nggak perlu berenang ekstra. Karena dia ngikutin di belakang si hiu itu. Hiu kan berenang. Berenang kan membelah ombak kan. Berat nggak membelah ombak itu? Berat pasti, melawan arus. Contoh kalau kalian lagi renang di kolam renang dah, pasti kalau ada kolam arus tuh. Kalau kalian berenang melawan arus, berat apa tidak? Berat pasti kan? Nah, ini si ikan hiu. Berat, Pak. Si Tidak berat, saya tidak. Ya lebih berat lah jika dibandingkan yang mengikuti arus. Nah, ini si ikan hiu juga sama. Ikan hiu berenang, nah ikan remoranya ngikutin di belakangnya sehingga dia nggak berat. Itu yang pertama. Yang kedua, si ikan hiu kan cari makan. Ketika makan, hop, itu kan ada sisa-sisa makanan. Nah, sisa makanannya itu langsung dicaplok sama ikan-ikan remora ini. Nah, jadi ikan remoranya untung tidak? Untung ikan remoranya dapat makanan gratis dari bekas makannya si hiu. Ya kan? Nah, apakah si hiu rugi? Tidak juga. Selain itu, ikan remora juga keuntungannya ketiga, dia juga suka makan ini. Di tubuh-tubuhnya ikan hiu ini banyak kutu, banyak jamur, dimakanlah sama ikan-ikan remora ini. Sehingga untung juga dia. Seandainya nggak dimakan juga nggak apa-apa, jamur itu nggak membuat tubuhnya gatel. Ya, jadi si ikan hiu ini tidak untung, juga tidak rugi, tetapi ikan remoranya lah yang untung. Nah, yang ketiga, hubungan antara tumbuhan paku dengan inangnya. Ini sistemnya sama. Tumbuhan paku ini hanya nempel di inangnya. Dia tidak menyerap sari-sari makanan dari dalam tubuh ini. Hanya numpang makan, sama dengan yang tadi, pohon anggrek. Ya, oke. Tadi mutualisme saling menguntungkan, komensalisme itu satu untung tapi yang lainnya tidak untung tidak rugi. Dan satu lagi nih, ini terakhir, yaitu adalah parasitisme. Apa itu simbiosis parasitisme, Pak? Yaitu hubungan dua makhluk hidup yang satu untung dan yang satu rugi. Satu untung, satu rugi. Paham? Mutualisme saling menguntungkan, komensalisme satu untung tapi yang lain nggak untung tidak rugi. Parasitisme satu untung, satu rugi. Nah, ini contohnya ini. Hubungan yang pertama, manusia dengan kutu rambut. Siapa yang diuntungkan? Manusia untung ya? Manusia bukan yang untung? Iya, yang untung adalah si kutu ini. Kutu rambutnya untung. Kenapa untung? Karena mendapat tempat tinggal. Mendapat tempat tinggal gratis, dapat makanan, tinggal makan sesukanya ke sini. Dia bisa berkembang biak di kepala kita. Dia untung itu. Tapi manusianya rugi. Pasti rambutnya kegatelan kemana-mana begini, garuk-garuk. Ya kan? Nutrisi untuk rambut dimakan sama si kutu. Nah, itu makanya harus kita sering-sering merawat rambut kita. Dengan cara apa? Keramas secara teratur anak-anak. Kalau yang cewek ya mungkin 2 hari, 3 hari sekali bisa keramas. Ya, oke, itu hubungan yang pertama, parasitisme. Yang kedua, ini adalah tali putri. Tali putri, sebutannya warna kuning ini, kayak bihun, kayak mie, warna kuning ini namanya tali putri. Tali putri ini merusak tanamannya anak-anak. Misalnya kalian punya bunga mawar. Bunga mawarnya itu dipenuhi sama tali putri. Maka bunga mawar kalian pasti akan mati. Kenapa? Karena si tali putri ini sistemnya beda dengan anggrek tadi. Tali putri ini mengambil nutrisi dari tanaman yang ditumpangi. Ya, sehingga tanamannya akan mati. Ini berbeda dengan anggrek tadi. Kalau anggrek tadi hanya numpang hidup, numpang tinggal. Kalau yang tali putri ini tidak. Dia numpang tinggal iya, sekaligus numpang makan di situ. Ibaratnya kayak tadi, kalau si Kalis punya teman namanya Ani. Nah, si Ani ini selain tinggal ke rumah Kalis, dia juga mandi di situ, makan minta di situ, kemudian baju juga minta bajunya si Kalis, buku sekolah juga bukunya Kalis yang diminta. Nah, kira-kira si Kalis rugi apa tidak? Kalisnya rugi, tapi si Aninya untung. Nah, itu. Jadi parasitisme ibaratnya begitu. Berbeda dengan yang anggrek tadi, anggrek hanya numpang untuk tinggal saja. Kalau yang si tali putri ini selain tinggal, dia juga minta nutrisi makanannya sehingga merugikan salah satu pihaknya. Dan contoh yang ketiga adalah benalu dengan inangnya. Sama.
benalu itu tumbuhan lain di dalam tumbuhan. Ini ada tumbuhan, daunnya warnanya begini, misalnya bentuknya begini. Tapi ini ada benalu. Benalu biasanya bentuknya beda. Daunnya juga berbeda. Kan? Nah, benalu ini juga sama kayak tali putri sistemnya. Dia numpang hidup, numpang tinggal, numpang makan di situ. Sehingga yang nutrisi untuk tanaman ini semua diserap sama si benalu. Biasanya benalunya akan subur dan tanamannya akan perlahan-lahan mati. Ya, itu ya. Baik. Terima kasih anak-anak. Saya rasa itu saja yang perlu disampaikan. Ini Zoom untuk pelajaran IPA ya cukup sampai di sini. Kita